Shalom adik-adik semua, bertemu lagi bersama Kak Talita dan Kak Yola di ibadah gabungan online. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nih, kita ada yang harus perlu kita persiapkan. Kira-kira apa aja ya? Apa ya? Ayo kita cek sama-sama. Check it out. Nah, itu dia tadi adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Oke, sekarang kita mau puji nama Tuhan ya adik-adik. Tapi ya, Kak Ola mau cek semangatnya dulu nih. Nah, untuk ngecek semangat adik-adik semua, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus. Oke, siap? Tepuk Yesus. Yes! Sus! Yesus, yes! Sekarang kita angkat satu pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Musik. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Ola. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi nih. Kita mau puji nama Tuhan lagunya medley. Apa nih Kak lagunya Kak? Judul lagunya Hati yang Gembira Adalah Obat dan Aku Bahagia. Musik.
persembahan nih. Tapi ya, sebelum kita persembahan, kita mau puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Yesus. Musik. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Haleluya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami di hadirat-Mu yang kudus ini. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan kita bisa menyediakan satu buah amplop dan jangan lupa ditulis tanggal berserta harinya juga. Nah, sambil kita mengiring persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak harap kabar kalian semua selalu sehat dan luar biasa. Iya, terima kasih ya sayang ya, karena sudah tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja yang diadakan setiap hari minggu melalui channel YouTube Glow Kids. Pada kesempatan ini, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ya, tanggal 7 Maret 2021 buat Kak Talita dan Kak Yola dan juga teman kita Luisa yang sudah memandu kita dalam persembahan. Walaupun kalian sibuk kuliah, sibuk belajar di sekolah secara online ya, masih online, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan, luar biasa. Baik, Kak Esther juga mewakili nih guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini, dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13 Maret 2021. Wah,
Kak Esther doakan dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam segala hal ya sayang ya. Terutama kalian bisa meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita kalian. Raih semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Di sini Kak Esther juga mau menyampaikan kepada kalian semua bahwa kegiatan-kegiatan dalam seksi pelayanan anak dan remaja untuk tahun ini masih banyak dilakukan secara online atau jarak jauh. Walaupun demikian, seksi pelayanan anak dan remaja sudah menyusun beberapa program kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ini. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh sesi pelayanan anak dan remaja, akan Kak Esther atau guru-guru sekolah minggu lainnya menginformasikan melalui channel YouTube Glow Kids. Oleh karena itu, jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Seperti yang sudah diberitakan ya, kalian sudah dengar sendiri dari orang tua, bahkan dari media sosial atau dari bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita. Ini artinya kita tidak boleh meremehkan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dan disiplin kita dalam menerapkan protokol kesehatan sangat-sangat diharapkan. Baik itu orang tua maupun anak-anak. Semuanya harus disiplin protokol kesehatan. Oleh karena itu, apabila kita beraktivitas dimanapun, ya, apalagi kalau keluar rumah bertemu dengan orang banyak, kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Nah adik-adik, itu dia yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Di samping semuanya itu, Kak Esther ingatkan lagi kepada kalian semua, kepada kita semua, untuk selalu setia, untuk selalu terus-menerus kita dukung dalam doa. Sesama anak Tuhan, kita saling bergandengan tangan, kita satukan iman kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon penyertaan Tuhan buat kita menjalani masa-masa sulit seperti ini. Dan kita juga bermohon supaya virus COVID-19 ini segera berlalu. Kita harus tetap yakin dan berpengharapan bahwa pandemi ini, masa-masa sulit ini pasti akan segera berlalu. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, selalu setia, ya, selalu berpengharapan dan selalu mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Oke, adik-adikku semua dimanapun kalian berada, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian. Nanti informasi berikutnya akan Kak Esther sampaikan di grup seksi pelayanan anak maupun remaja, juga di masing-masing kelas. Sekarang persiapkan diri kalian untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Kalian sudah tahu kan, kita sudah ada perubahan kelas. Jadi adik-adik yang sudah naik kelas, kalian bisa simak ini. Yang kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Sudah, jadi nanti tinggal setel, nanti cari YouTube channelnya untuk kelas apa posisi kalian sekarang, ya. Persiapkan diri kita, mari kita masuk dalam ibadah kelas masing-masing. Tuhan Yesus berkati, Shalom.
belum bisa dengar suara adik-adik. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Karena kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Jangan lupa pakai gerakan yang semangat ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Ayo, bagaimana sikap doa yang benar dan baik? Adik-adik kelas tengah pasti sudah bisa. Ayo, gimana caranya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Monik. Jadikanlah kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, tadi kita sudah doa, kita juga sudah puji-pujian. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan diceritakan oleh Kak Monik. Nah, cerita minggu lalu kan ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang awalnya dari 5 roti dan 2 ikan, ternyata itu cukup buat dimakan oleh 4.000 orang. Nah, cerita minggu ini tidak kalah seru juga dari cerita minggu kemarin. Ceritanya itu tentang Tuhan Yesus meredakan badai. Wow, gimana ya cara Tuhan Yesus meredakan badai? Kakak jadi penasaran nih. Adik-adik penasaran juga nggak? Kalau penasaran, yuk kita panggil Kak Monik supaya kita tahu cerita lebih lanjutnya itu gimana. Ayo adik-adik, siapkan suara kalian yang paling nyaring. Kakak hitung 1 sampai 3, nanti kita panggil, kita teriak Kak Monik sama-sama. Oke?
Siap ya? 1, 2, 3. Kamonik! Shalom adik-adik semua, masih ada yang ingat cerita minggu lalu nggak yang diceritain oleh Kanana? Sekarang kamu kasih petunjuknya ya cerita minggu lalu. Nah, ada yang ingat dengan melihat gambar ini? Iya, betul adik-adik. Cerita minggu lalu adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Hari ini, Kak Monik akan menceritakan tentang apa ya? Kita tunggu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menghentikan angin ribut. Jadi, pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Tiba-tiba, apa ya yang terjadi? Sekarang, untuk melihat kejadian selanjutnya, kita tonton videonya sekarang. Lalu, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak masuk ke dalam perahu, sehingga air masuk ke dalam perahu. Pada waktu itu, Yesus lagi tidur di tilam. Nah, maka murid-muridnya membangunkannya. Guru, kamu tidak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun dan mengatakan kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat ketakutan dan berkata kepada seorang yang lain, Siapakah orang ini? Hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid begitu heran. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba dengan selamat di seberang. Adik-adik, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus menyadari Yesus yang bersama mereka tadi itu sanggup menolong mereka dari badai apapun dan dari masalah apapun. Sampai akhirnya mereka pun terheran-heran. Apakah adik-adik pernah takut? Misalkan adik-adik ke kamar mandi takut, minta temanin mamahnya. Atau waktu adik-adik mau ke dapur, terus takut. Ayo, siapa yang pernah takut? Pasti semua orang pernah takut. Nah, ingat ya, jangan takut karena Tuhan Yesus bersama kita. Mau kita anak kecil, mau kita sudah besar, mau kita orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya ditolong Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus akan menolong semua yang memanggil nama Tuhan Yesus. Sekian cerita kakak dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita nih. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian. Berikut lagunya. Badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Na 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 na. Baik siang maupun malam,
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Tapi sebelum itu, hayo, sikap doa yang baik gimana? Iya, sikap doa yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati kami dan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. As you